Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi qad akhraja nataizal fikri li arbabil hija. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi manusubbihu bi anjumin bil ihtida. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua dapat bertemu kembali, walaupun seperti biasa lewat kaca, tapi tidak mengurangi semangat kita dalam melaksanakan Ihya Ramadan tahun ini. Sebagaimana ungkapan dalam bahasa Arab, man tolaba syai'an jadda wajada. Barang siapa yang mencari sesuatu dengan sungguh-sungguh, maka dia akan berhasil. Begitu juga kita dengan mencari ilmu. Kalau kita mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, maka yakin kita akan berhasil, akan mendapatkan ilmu tersebut. Baik adik-adikku kelas 7 SMP Darul Falah 1 dan SMP Darul Falah 2, mari kita lanjutkan pembelajaran minggu ini, yaitu mata pelajaran fikih ibadah, di mana Bapak kali ini akan membahas tentang ghuslu atau adus. Sebelum lanjut ke materi, kalian bisa membuka kitab yang dijadikan patokan atau dijadikan referensi dalam pembelajaran kali ini, yaitu kitab Fathul Qorib atau biasa dikenal dengan kitab Takrib, halaman 6. Jadi melanjutkan minggu kemarin membahas tentang wudhu. Sekarang kita lanjut membahas tentang adus atau mandi wajib. Kalian bisa lihat di halaman 6, Faslun walazi yujibu al-ghusla. Nah, sebelum lanjut membahas Faslun walazi yujibu al-ghusla, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu ghuslu, apa itu mandi wajib. Kalian bisa melihat syarahnya. Wal ghuslu lugotan sailanul ma'i. Apa itu adus? Apa itu ghuslu? Apa itu mandi wajib? Ternyata Kiai Musonif dalam syarah kitab Fathul Qorib menjelaskan bahwa wal ghuslu jeung ari adus lugotan dina mungguh lugot eta sailanul ma'i ngucurkeun cai ala syai'i kana hiji perkara mutlakon kalawan mutlak. Jadi menurut Kiai Musonif pengarang kitab Fathul Qorib dijelaskan bahwa ghuslu dibaca patah, dibaca domah ginnya, itu disebutnya adus. Tapi kalau ghuslu dibaca patah ginnya, itu mempunyai arti membasuh. Jadi kalau ghuslu adus atau mandi wajib, tapi kalau ghuslu itu membasuh. Menurut Kiai Musonif, ghuslu atau adus atau mandi wajib secara lugot, secara bahasa adalah sailanul ma'i ala syai'i mutlakon, mengalirkan air terhadap sesuatu secara mutlak. Jadi segala sesuatu mengalirkan air terhadap sesuatu itu disebutnya ghuslu atau adus. Kita mengalirkan air ke tangan itu disebutnya ghuslu secara lugot. Kita mengalirkan air dari sungai ke sawah itu disebutnya ghuslu secara lugot. Kenapa disebut ghuslu? Karena ghuslu menurut lugot adalah mengalirkan air terhadap sesuatu secara mutlak. Baik, kita lanjut. Terus apa yang disebut dengan ghuslu menurut istilah? Wal ghuslu syar'an sailanuhu ala jami'il badani biniyatin mahsusatin. Wal ghuslu jeung ari adus syar'an dina mungguh syariat agama eta sailanuhu ngucurkeunana itu mau ala jami'il badani kana sakabeh awak biniyatin kalawan niat mahsusatin anu ditangtukeun. Jadi ghuslu atau adus atau mandi wajib menurut istilah para ulama adalah
mengalirkan air ke seluruh badan, baik berupa kulit ataupun rambut, dengan niat yang ditentukan. Poin yang menjadi pembeda antara guslu atau mandi wajib dengan mandi biasa adalah yang pertama, yaitu guslu itu harus meratakan air ke seluruh badan. Terkadang kan kalau kita mandi mah kita tidak meratakan air ke seluruh badan karena kan tiris, dingin atau dan lain sebagainya. Tapi kalau guslu ini wajib meratakan air ke seluruh badan, baik berupa kulit ataupun rambut. Terus poin yang kedua yang membedakan antara mandi wajib dengan mandi biasa adalah niat. Jadi mandi wajib itu harus memakai niat, tapi kalau mandi biasa tidak memakai niat. Baik, mari kita lanjutkan ke hal-hal yang mewajibkan adus. Apa saja hal-hal yang mewajibkan adus? Maka kalian bisa lihat di kitab Takrib halaman 6. Paslun ay haza paslun ay tegas nama haza ari ieu eta paslun hiji pasal wallazi jeung ari perkara yujibu anu ngawajibkeun itu si lazi al-gusla kana adus eta sitatu asya'a aya genep pirang-pirang perkara salah satun ari anu tilu eta tashtarifu narima babarengan biha dina itu salasah saha ari jalu pirang-pirang lalaki wanisa ujeng pirang-pirang awewe wahia jeung ari itu salasah eta iltiqaul hitanaini paantelna patepungna dua hitan dua eta iltiqaul hitanaini patepungna urut hitan dua wa ing jalul mani jeung kaduana kaluar cai mani wal mautu jeung katiluna maut wa salah satun jeung ari anu tilu eta tahtasu narima tangtu biha kalawan itu salasah saha anisau pirang-pirang awewe wahia jeung ari itu salasah eta al haidu kahiji head wani pasu jeung kaduana nipas wal wiladatu jeung katiluna ngajuru. Jadi hal-hal yang mewajibkan adus atau mandi wajib ada 6, yang dimana 6 hal tersebut dibagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama ada yang berbarengan antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua ada yang khusus untuk perempuan. Mana saja hal-hal yang mewajibkan adus di mana laki-laki dan perempuan berbarengan. Yang pertama yang mewajibkan adus kepada laki-laki dan perempuan adalah bertemunya 2 tempat hitan. Yang dimaksud dengan 2 tempat hitan yaitu kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan. Jadi jikalau nanti perempuan dan laki-laki yang sudah menikah melakukan hubungan suami istri, maka mereka wajib adus. Yang kedua, hal yang mewajibkan adus kepada laki-laki dan perempuan adalah keluar air mani atau keluar sperma. Jikalau laki-laki keluar sperma ataupun perempuan keluar sperma, maka mereka wajib adus. Yang ketiga, yang mewajibkan adus kepada laki-laki dan perempuan itu adalah maut. Tapi di sini bukan wajib adus ya, karena takut kalau ada laki-laki atau perempuan meninggal lalu mereka adus sendiri. Yang dimaksud adus di sini bukanlah adus dengan sendirinya, tapi diadusan, dimandikan. Oleh siapa? Oleh orang yang hidup. Karena kalau orang yang mati mandi sendiri, kita juga akan ketakutan. Lalu itu 3. Jadi yang pertama bertemunya 2 tempat hitan, laki-laki dan perempuan. Yang kedua keluar air mani. Dan yang ketiga adalah maut. Terus bagian yang kedua yaitu bagian di mana hal-hal yang mewajibkan adus ini khusus untuk perempuan. Mana saja? Yaitu 1 haid, yang kedua nipas, yang ketiga melahirkan. Jadi ketika perempuan setelah haid, setelah nipas atau setelah melahirkan, mereka wajib mandi besar. Baik, kita lanjutkan. Apa saja hal-hal yang diwajibkan ketika adus?
atau fardu adus. Maka kalian bisa melihat halaman 7. Paslun ay hadza paslun ay tegas nama hadza ari ieu eta paslun hiji pasal wa idul gusli jeung ari pirang-pirang parduna adus eta salah satu asya'a tilu pirang-pirang perkara aniatu kahijina niat wa ijalatun najasati jeung kadua ngaleungitkeun najis in lamun kanat aya itu si najasah eta ala badanihi netepan kana awakna itu si jalma wa isolul ma'i jeung kaduana nepikeun cai ila jami'i sya'ri kana wa isolul ma'i jeung katiluna nepikeun cai ila badanihi kana ila jami'i sya'ri kana sakabeh rambut wal basaroti jeung kana kulit. Jadi fardu adus atau hal-hal yang diwajibkan ketika kita mandi besar itu ada 3. Yang pertama niat. Sebelum kita adus maka kita wajib niat. Tapi niat ini dibaca dengan mulut sebelum adus. Tapi yang wajibnya itu ketika kita membasuhkan air terhadap tubuh kita. Jadi ketika kita mengucurkan air ke tubuh kita, contoh ke tangan, maka kita wajib membaca niat dengan hati. Jadi ketika air mengucur ke tubuh kita, contoh ke tangan, dalam hati kita berniat. Jadi niat itu wajib bareng dengan mengucurkan air. Niatnya gimana? Mungkin kalian juga sudah tahu. Kalau niat adus untuk haid, nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari minal haidi fardolillahi ta'ala. Kalau adus untuk junub, yaitu setelah berhubungan suami istri atau setelah keluar air mani, maka niatnya nawaitul ghusla minal janabati nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari minal janabati fardolillahi ta'ala. Terus fardu adus yang kedua adalah menghilangkan najis in kanat ala badanihi, jikalau najis tersebut terdapat pada badan. Jadi kalau badan kita ada najisan maka wajib dihilangkan. Terus yang ketiga fardu adus itu adalah isolul ma'i ila jami'i sya'ri wal basaroti, nepikeun cai kana sakabeh rambut jeung kulit. Jadi meratakan air terhadap seluruh rambut dan kulit yang terdapat pada badan kita. Lanjut, wasunanuhu jeung ari pirang-pirang sunatna itu ghuslu eta satu asya'a aya 5 pirang-pirang perkara atas miatu kahiji maca bismillah wal wudu'u jeung kaduana wudu qablahu dina samemehna itu ghuslu wa imrarul yadi jeung katiluna ngabulak balik leungeun alal jasadi kana awak wal mualatu jeung kaopatna tuluy-tuluy wa taqdimul yumna jeung kalimana ngaheulakeun anu belah katuhu alal yusra manderikeun anu belah kenca. Jadi sunat wudu itu ada 5. Yang pertama adalah membaca bismillah sebelum, bukan sunat wudu atuh ya, sunat adus. Jadi sunat adus itu ada 5. Yang pertama adalah membaca bismillah. Sebelum kita adus, kita disunatkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Lalu yang kedua, sunat adus itu adalah wudu qablahu, wudu sebelum adus. Sebelum kita mandi wajib, kita disunatkan wudu terlebih dahulu. Terus yang ketiga, wa imrarul yadi, ngabulak-balikeun leungeun alal jasadi kana awak, membulak-balikan tangan terhadap badan. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah menggosok-gosokkan tangan ke badan. Ya, kalau zaman sekarang pakai SpongeBob. Kalau zaman sekarang pakai spons atau alat yang digunakan untuk mandi, yang dengan memakai sabun, terus memakai spons tersebut itu disunatkan. Terus yang keempat, sunat wudu adalah mualah. Mualah itu tuluy-tuluy. Tuluy-tuluy itu jadi jangan ada jeda ketika kita adus. Contoh, kita adus, lalu kita membasuh kepala terlebih dahulu. Setelah membasuh kepala, kita keluar dari jamban, kita ambil satu dulu, lagi adus nih. Nah, itu jangan. Jadi jangan ada jeda. Kalau adus ya adus di jamban terus. Dan ingat jangan terlalu lama. Wataqdimul yumna alal yusra. Yang kelima, sunat adus itu adalah mendahulukan sebelah kanan dan
mengakhirkan sebelah kiri. Jadi disunatkan membasuh anggota badan itu dari sebelah kanan dulu lalu ke sebelah kiri. Baik, lanjut. Paslun ay hada paslun ay teges nama hada ari ieu eta paslun hiji pasal wal iktisalatu jeung ari pirang-pirang adus al masnunatu anu disunatkeun eta sab'ata asaro ayat 17 naonana guslan adusna guslul jum'ati kahiji adus karena poe Jumat wal idaini jeung karena lebaran 2 wal istisqoi jeung karena rek salat istisqa wal khusufi jeung adus karena gerhana bulan wal khusufi jeung adus karena gerhana matahari wal guslu jeung adus min guslil mayiti tina arah-arah ngamandian mayit wal kafiri jeung adusna jelma kafir iza bila mana aslama asup Islam itu si kafir wal majnuni jeung adusna jelma gelo wal mugma jeung jelma anu sakalor atawa pingsan atawa edan saha alaihi ka itu si al iza bila mana apako waras iza bila mana apako sadar itu si mugma alaih wal guslu jeung adus ingdal ihrami dina nalika ihram waliduhu 5 kata jeung adus karena rek asup ka kota Mekah walil wukufi jeung adus karena rek wukuf di Arafah di tanah Arafah walil mabiti jeung adus karena rek nginep di Muzdalifah di Muzdalifah waliram jumari jeung adus karena ngabalang karena maledo pilang-pilang jumroh asalasi anu 3 wali tawafi jeung adus karena rek tawaf wali sa'i jeung adus karena rek sa'i wali duhuli madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jeung adus karena asup ka Madinah ka kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu hal-hal atau mandi adus yang hukumnya sunat. Jadi ternyata mandi adus itu ada mandi wajib, ada mandi sunat. Tadi hal-hal yang mewajibkan adus itu ada 6. Terus hal-hal yang diwajibkan atau hal-hal yang diwajibkan ketika adus itu ada 3. Terus hal-hal yang disunatkan ketika adus itu ada 5. Sedangkan adus yang disunatkan itu ada 17. Bapak cukupkan sekian pesan dari Bapak. Jangan lupa tetap di rumah, jaga kesehatan, tetap di rumah dan tetap belajar, tetap semangat dan berdoa semoga virus ini COVID-19 segera berakhir sehingga kita bisa melaksanakan sekolah seperti biasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.